teman-teman, perkenalkan nama saya Susana Letari Klodor, NIM 2021110845, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah pembahasan berkaitan dengan mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pasqualino Dadi S.Phil M.Hum. Baik, di sini saya akan membahas analisis masalah hukum yang akan saya bahas yaitu UMR yang tidak sesuai, di mana di sebuah perusahaan sawit ada sekelompok karyawan yang melakukan mogok kerja karena upah mereka tidak sesuai dengan UMR yang berlaku di wilayah tersebut. Para karyawan ini melakukan mogok kerja di depan gedung perusahaan sawit itu dan sempat meluas ke jalan raya utama pada awal tahun 2024 kemarin. Para karyawan merasa upah yang diberikan oleh perusahaan tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan keluarga. Aksi mogok kerja ini dilakukan dengan cara menghentikan seluruh aktivitas kerja mereka dan membuat demonstrasi damai serta membawa spanduk yang berisi tuntutan mereka terhadap perusahaan. UMR adalah upah minimum regional. Baik, kita masuk poin kedua berkaitan dengan aliran filsafat hukum. Yang saya ambil di sini adalah aliran utilitarianisme, yang mana pengertian dari utilitarianisme atau utilis adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi, baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Prinsip dari aliran utilitarianisme ini adalah the greatest happiness for the greatest number of people. Pendukung aliran utilitarianisme ini yang saya ambil yaitu John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873, yang mana pemikiran Mill ini dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya bernama James Mill. Ia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Manusia berusaha memperoleh kebahagiaan melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Jadi, yang ingin dicapai oleh manusia bukanlah benda atau segala sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya. Baik, kita masuk poin ketiga, berdasarkan pendapat saya dalam konteks permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi dan sesuai dengan penjelasan utilitarianisme. Tindakan yang benar adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi orang banyak. Jadi tindakan mogok kerja ini adalah salah satu upaya karyawan untuk mendapatkan haknya dan bisa hidup bahagia. Para pihak yang terdampak dari aksi mogok kerja ini yaitu yang pertama para karyawan. Bagi para karyawan, melakukan aksi mogok kerja ini merupakan salah satu upaya mereka untuk bisa memperoleh kebahagiaan dan bisa mendapatkan upah yang lebih layak. Sedangkan untuk perusahaan akan mengalami kerugian akibat dari mogok kerja tersebut, baik dari segi produksi yang terhenti maupun reputasi perusahaan yang sudah tercoreng. Dan yang ketiga pihak ketiga yaitu konsumen, yang mana akibat dari kelangkaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu serta kenaikan harga produk yang terjadi akibat dari peningkatan biaya produksi. Dan pihak yang terakhir yaitu masyarakat, yang mana masyarakat akan merasa terganggu stabilitas sosialnya serta ekonomi di wilayah tersebut. Mogok kerja merupakan upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah banyak orang, tetapi keberhasilannya itu sangat bergantung pada yang pertama, yaitu durasi mogok kerja. Apakah durasi mogok kerja itu cepat atau lambat? Yang kedua, alternatif penyelesaian. Apakah ada alternatif penyelesaian setelah adanya mogok kerja? Dan yang ketiga, dampak jangka panjang. Otomatis dengan adanya mogok kerja tersebut akan mempengaruhi aspek-aspek yang memiliki dampak yang panjang. Karena banyaknya permasalahan yang timbul akibat dari mogok kerja yang dilakukan oleh para karyawan ini, menurut pendapat saya sebaiknya para pihak yang terlibat dalam permasalahan ini melakukan diskus bagaimana cara untuk menemukan solusi dan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Namun, peran dari pemerintah juga sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan pembuatan regulasi, supaya regulasi tersebut bisa bermanfaat bagi banyak orang, serta peran para penegak hukum
agar mereka bisa menanggapi permasalahan yang dihadapi tersebut. Karena seringkali masalah yang berkaitan dengan UMR ini sering terjadi di kalangan masyarakat, terutama untuk keluarga kita, orang tua, teman, sahabat kita yang mana mereka sudah bekerja secara totalitas namun mereka tidak mencapai atau mendapatkan UMR sesuai dengan yang berlaku. Pemerintah juga harus lebih tegas dalam menyikapi masalah UMR ini dan harus melakukan pemantauan serta sosialisasi kepada perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja agar semua pihak yang terlibat bisa merasa bahagia dan puas dengan pencapaian mereka dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika memang ada yang kurang. Bye bye, thank you for watching.